Oke, puji nama Tuhan, teman-teman kembali jumpa dengan sahabat Murtadin atau channel Murtadin. Ya, puji Tuhan, hari-hari ini atau minggu terakhir ini kita berbahagia khususnya umat Katolik karena Paus Fransiskus boleh berkunjung ke Indonesia dan tentunya membawa banyak rezeki dan membawa kebahagiaan dan antusias yang begitu luar biasa, baik dari umat Kristiani terlebih umat Katolik. Dan fenomena yang paling indah adalah bukan hanya saja umat Kristen Katolik yang mengalami kebahagiaan, tetapi juga dari saudara-saudara kita juga sangat-sangat berbahagia. Bahkan ada seorang ibu muslim yang mendapatkan kalung salib rosario dari Paus secara langsung. Dan juga ada banyak sekali tokoh-tokoh agama yang sangat ingin untuk berjumpa dengan Paus Fransiskus. Dan satu hal yang paling kita lihat adalah toleransi yang terjadi di bangsa ini, di mana Imam Besar Masjid Istiqlal juga sangat berbahagia bahkan mengundang Paus ke Masjid Istiqlal, dan ini sangat-sangat luar biasa. Dan seperti video-video yang kita lihat bahwa Imam Masjid Istiqlal sangat mengasihi Paus Fransiskus dengan cara dia mencium, dan juga dibalas juga langsung oleh Paus Fransiskus. Karena beliau tidak dapat berdiri, maka dia mencium tangan daripada Pak Ustadz atau Pak Kiai, ya, atau imam besar daripada Masjid Istiqlal Jakarta. Tetapi juga tidak sedikit orang juga yang nyiir, khususnya kaum daster yang seringkali kita lihat di televisi yang selalu membuat onar. Salah satunya adalah Ustadz Alfian Tanjung, ya. Ustadz Alfian Tanjung ini justru tidak senang. Dia merasa terganggu sekali dengan kedatangan Paus Fransiskus, ya. Dia menyampaikan agar supaya Paus Fransiskus ini dideportasi saja atau dipulangkan, ya. Dan apa yang membuat Ustadz ini menjadi sangat takut? Padahal Bapak Paus ini tidak datang dengan membawa nama agama, atau tidak datang dengan membawa atau mengkristenkan Indonesia, tetapi banyak orang merasa bahwa Indonesia ini akan dikristenkan. Jadi begitu takutnya terhadap Paus Fransiskus. Kalau kita lihat di pesan-pesan dari Paus Fransiskus, dia menekankan tentang kebersamaan, toleransi, dan kedamaian. Ya, itu yang selalu disampaikan. Nah, seperti apa ucapan dari Pak Ustadz Alfian ini, ya, yang menyebabkan heboh dan mengajak orang untuk menolak Paus Fransiskus? Kita dengarkan bersama. Lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, menyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja, jangan mengganggu orang lain, menganggap kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Sekali lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan. Iya, teman-teman tentunya sudah mendengarkan bahwa dia sangat membenci Paus dan dia sangat terganggu. Berbeda dengan ustadz-ustadz lain, bahkan tokoh-tokoh agama yang lain yang sangat menantikan kedatangan daripada Paus Fransiskus. Ya, jadi kalau kita melihat biografi daripada Ustadz Alfian ini juga, ya memang
dia selalu kontroversial. Ya, pernah masuk penjara karena beberapa ulahnya. Tentu teman-teman bisa mencarinya di internet ya, karena memang orang ini bermasalah, pikirannya tidak sehat sehingga dia tidak suka akan kedamaian. Bahkan dia ingin mengajak tokoh-tokoh agama yang lain untuk mengambil sikap penolakan ya, supaya Paus Fransiskus ini boleh dipulangkan. Tetapi hal itu tidak terjadi karena memang semua orang menunggu kedatangan Paus ini ya. Beberapa juga ustadz yang sangat senang. Jadi Ustadz Alfian Tanjung menuai kontroversi karena menolak kedatangan pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus ke Indonesia beberapa hari yang lalu ya. Menurut dia, kedatangan Paus Fransiskus untuk misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno atau yang disebut dengan GBK Jakarta Pusat hanya meresahkan masyarakat katanya ya. Dia merasa meresahkan masyarakat, padahal masyarakat begitu bahagia ya menanti kedatangan Paus ini. Jadi berbeda dengan kenyataan yang ada ya. Jadi itulah orang-orang yang hatinya kotor, hatinya tidak ada kasih dan belas kasihan, hatinya tidak bersih. Tetapi orang yang punya pikiran yang cerdas, pikiran yang jernih, tentunya dia pasti akan merasa bahagia. Ya, salah satunya adalah Ustadz yang muda satu ini ya. Penolakan ini diungkapkan Ustadz Alfian Tanjung dalam video yang diunggahnya dalam kanal YouTube-nya ya. Yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, dan Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan ya, justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan, ucapnya. Jadi dia menyampaikan bahwa tidak mempersatukan atau membuat rukun, tetapi meresahkan katanya. Ya itulah kalau mungkin kita katakan iblis ya, resah dengan kedatangan orang-orang baik ya. Kalau orang baik pasti senang didatangi orang baik. Orang baik tidak senang didatangi oleh orang jahat ya. Dan orang jahat tidak senang didatangi oleh orang baik. Ya, itu yang terjadi, dan itulah iblis ya, sukanya yang jelek ya, tidak suka yang bagus. Ya, Alfian bahkan sampai menolak para atau sampai mencolek para pemuka agama Islam di Indonesia untuk turut menolak. Ya, kepada tokoh-tokoh Islam bersikap dong. Nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya menolak yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja tuturnya. Karena beberapa waktu yang lalu menurut info yang dilihat atau didengarkan bahwa azan maghrib ditiadakan karena ceramah daripada Paus di Masjid Istiqlal. Ya, itu menurut info. Tetapi itu tidak meresahkan dan itu juga tidak mengganggu. Ya, kalau hati kita niat untuk beribadah misalnya saudara-saudara kita, ya doa saja. Tanpa harus menunggu azan daripada televisi, kita bisa melalui HP atau mungkin melalui waktu yang sudah kita tentukan, kita bisa kerjakan dengan sendiri ya, karena sudah jelas waktu-waktunya. Selanjutnya saya akan membacakan, dikatakan bahwa bertentangan dengan seruan tersebut, tokoh agama Islam Habib Hussein Fajar ya, tokoh muda ini dia menyampaikan justru sangat ingin untuk berjumpa dengan Paus Fransiskus karena dia membaca banyak buku daripada Paus Fransiskus. Dia membaca tentang sejarahnya dan juga biodatanya. Dia sangat-sangat tertarik dan dia sangat rindu untuk berjumpa dengan Paus Fransiskus ya.
kata Habib Hussein Fajar. Ya, berbeda dengan Habib-Habib yang lain, Habib-Habib dasteran yang lain, yang sukanya sweeping, yang sukanya melakukan hal-hal yang keras, ya, untuk membenarkan diri sendiri, ya. Padahal agama menolak yang namanya kekerasan. Ya, bahkan seringkali saya dengarkan juga bahwa Nabi Muhammad tidak membalas kejahatan orang yang jahat terhadapnya. Tetapi di akhir zaman ini, khususnya di Indonesia, kita boleh melihat bahwa ada banyak orang menjadi jahat mengatasnamakan nama Allah atau nama Tuhan. Iya, tokoh agama Islam Habib Hussein Fajar atau yang akrab disapa Habib Fajar justru bersemangat bertemu Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal Jakarta. Wow, luar biasa. Ya, acara pertemuan tokoh lintas agama ini digelar sebelum bergeser ke Gelora Bung Karno untuk ibadah misa pada Kamis, ya, 5 September. Ya, Habib Fajar ternyata mengagumi Paus Fransiskus sejak lama. Wow, luar biasa. Sejak lama dia mengagumi Paus ini, karena memang dimanapun Paus berada, dia selalu membawa pesan kedamaian. Beliau selalu diundang di Arab Saudi dan beliau diterima baik di sana, ya. Dan itu sangat-sangat bagus tentang toleransi. Nah, Indonesia juga harus mencontoh negara-negara lain yang begitu toleran, ya. Karena Indonesia kalau kita lihat hari-hari ini sedang ada dalam ambang gawat, ya, karena intoleran. Setiap hari ada gereja yang ditutup, setiap hari, ya, ada orang-orang Kristen yang tertindas dan sebagainya. Bahkan di suatu tempat, jangankan gereja, orang Kristen mencari tempat untuk misalnya membangun, ditanya agamanya. Kalau agamanya Kristen, maka tidak diizinkan warga untuk membeli tanah atau menjual tanahnya kepada orang-orang Kristen tersebut. Jadi begitu parahnya keadaan negeri kita ini. Berbeda dengan tahun-tahun 50-an ke atas, ya, 50 tahun lalu ke atas, atau sejak Indonesia merdeka aman-aman saja, ya. Yang lainnya tokoh agama yang dikagumi adalah Paus Fransiskus. Saya membaca banyak sekali biografi Paus Fransiskus. Ada buku-bukunya, kata Habib Fajar dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Ya, luar biasa. Ya, mengapa mereka mengagumi? Karena memang ada banyak hal baik yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Bahkan Habib Fajar sendiri yang meminta dukungan ke pengurus Masjid Istiqlal. Ya, senang sekali. Bahkan undangannya saya yang minta kepada Istiqlal untuk diundang karena saya membaca karya-karya berkenaan dengan Paus Fransiskus. Saya menonton film-film dokumenter yang bercerita tentang Paus Fransiskus, ujar Habib Fajar. Nah, inilah Habib yang bagus, Habib yang toleran. Ya, dan memang saya mengikuti Habib yang satu ini, ya, pandangan-pandangannya selalu positif dan pergaulannya lintas agama. Dan sekalipun dia adalah seorang Habib, dia tidak pernah mengajarkan tentang kekerasan, ya, tetapi dia mengajarkan hal-hal yang baik, ya, saling toleran. Dan beliau ini juga seringkali menyanyi, bahkan pernah saya melihat menyanyikan lagu rohani, ya, walaupun guyon dengan teman-teman. Tetapi itu sangat-sangat penting bahwa Habib Fajar tidak alergi dengan kekristenan, ya, berbeda dengan yang lain, ya. Saya ingin mengenal Paus Fransiskus lebih dekat setelah saya mengenal beliau dari jauh, dan saya merasakan keselarasan itu, ujarnya lagi. Jadi beliau ini sangat-sangat luar biasa.
dan juga imam besar Masjid Istiqlal. Dia menunjukkan dengan begitu rupa bahwa dia mengasihi, dia mencintai Paus Fransiskus dengan dia mencium kepalanya, dibalas oleh Paus Fransiskus bahwa dia mencium tangannya karena beliau tidak dapat berdiri. Jadi itulah bukti toleransi yang sangat indah yang harus kita pupuk setiap hari, yang harusnya diajarkan kepada anak dan cucu hari-hari ini supaya tidak mengucilkan yang lain, menganggap yang lain lebih penting, lebih besar, tetapi kita sama di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan berbeda-beda, dan karena berbeda itulah indah. Iya. Dan jangan seperti Ustadz Alfian Tanjung tadi yang menyerukan agar tokoh-tokoh agama yang lain mengikuti jejaknya, yaitu menolak ya atau bersuara membuat masalah ya untuk supaya paus ini dapat kembali ke negaranya. Jadi dari hal ini kita bisa dapat belajar bahwa yang baik mari kita petik, kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tidak baik, ajakan-ajakan yang jahat jangan kita hiraukan. Ya, karena itu pasti akan memecah belah bangsa, tidak ada kerukunan, dan pada akhirnya kita akan seperti Timur Tengah yang oleh karena kepentingan pribadi, golongan tertentu, negara menjadi hancur, masyarakat menjadi susah, kelaparan, dan kehilangan tempat tinggal dan sebagainya. Jadi dalam hal ini kita harus belajar. Dan bukan hanya kalau kita lihat bahwa bukan hanya saja Habib ya Hussein Fajar, tetapi juga ada Menteri Agama, ada juga Presiden Jokowi, ada juga istri pada almarhum Presiden Gus Dur dan juga putrinya, ada juga Najwa Shihab, orang tuanya. Mereka begitu antusias untuk bertemu dengan Paus Fransiskus ya, karena Paus Fransiskus adalah tokoh internasional. Dia bukan hanya sekedar presiden. Kalau presiden itu hanya mungkin nasional saja, tetapi kalau paus ini internasional ya, dia kepala daripada Gereja Katolik internasional ya. Jadi gelarnya menurut saya sangat-sangat tinggi, dan agama yang lain tidak memiliki seperti ini, baik agama Kristen ya, agama Islam, dan juga agama-agama yang lain ya. Dan tentunya kalau hal seperti ini terus terjadi atau terus kunjungan itu terus berlaku setiap tahun, maka itu tentunya Indonesia akan aman dan akan penuh dengan damai ya. Dan saya yakin bahwa orang-orang seperti paus kita perlukan di bangsa ini, untuk bangsa kita ini tentram dan damai. Ada kerukunan terus-menerus sampai selama-lamanya bangsa kita ini utuh, tidak terpecah belah. Ya, demikian teman-teman, saudara-saudara semuanya. Ya, sebagai orang Kristen kita doakan orang-orang yang jahat ini supaya mereka berubah. Ya, karena doa orang Kristen bukan mendoakan yang jelek. Ya, agar supaya orang yang membenci paus itu celaka atau mungkin mengalami hal-hal yang buruk. Doa orang Kristen terhadap musuh-musuh adalah, atau orang jahat adalah, Tuhan ampuni mereka dan Tuhan sadarkan mereka sehingga mereka kembali ke jalan yang benar ya. Berbeda dengan pemilu beberapa tahun yang lalu, ada seorang tokoh agama yang doanya sangat-sangat jelek ya. Doanya supaya istri lari pergi, anak melawan, tidak diberkati, dikutuk dan sebagainya ya. Tentunya di dalam kekristenan tidak ada doa yang demikian. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa bagi musuh-musuh kita ya, bukan mengutuk, bukan mendoakan yang jelek, tetapi
mendoakan, mengasihi, dan memberkati. Jadi ajaran Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi tugas kita sebagai orang Kristen adalah mendoakan mereka yang jahat supaya berubah dan bertobat. Kita doakan saudara-saudara kita yang bahagia dengan kedatangan Paus. Biarlah kebahagiaan ini kita pupuk bersama dan kita hidup dalam kebersamaan. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Amin.